dalam hal ini jasa tenaga kesehatan di Indonesia sebetulnya masih jauh lebih murah, tetapi hal lainnya yang membuat lebih mahal. Jadi Kalian ini pernah nggak sih ngalamin salah diagnosa? Nah, aku pernah nih nganterin satu pasien ke Malaysia karena salah diagnosa. salah Jadi diagnosa loh. awalnya aku pun sepakat dengan dokter-dokter bahwa dia tuh kena stroke karena bener-bener gejalanya tuh tapi kalau dibilang stroke sebagian ya nggak mungkin juga gitu. Kalau stroke kan biasanya cuma sebagian badan kan. Nah dia ini semuanya, jadi badannya tiba-tiba membengkak dan mata bengkak, Wow. hidung bengkak ya, pipi bengkak, bibir bengkak, bahkan lidah pun bengkak sampai kesulitan makan. Jadi seluruh makanan yang masuk itu pasti Allah. keluar lagi. Dan entah kenapa dia Allah. selalu tidur dalam Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng. Kenapa sih memilih berobat ke Malaysia? Kenapa tidak berobat di Indonesia saja? Ini adalah alasan-alasan yang Masya Allah luar biasa yang harus menjadi perbenahan bagi rumah sakit Indonesia terkait hal ini teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya, jom kita play bersama, let's go. 3. Jadi saya mau bicara tentang pengalaman saya berobat di luar negeri ya. Kuala Lumpur. Jadi saya pernah minta second opinion untuk masalah tulang saya ya, yang memang mesti operasi menggunakan implan. Oh. Jadi di sana itu ongkos dokternya waktu itu lebih mahal daripada ongkos di Indonesia ya. Itu waktu itu di Penang ya, di Malaysia. Oh, di Penang. Itu ongkos dokternya itu di Indonesia rata-rata masih 200-an ribu, di sana sekitar 450 ribu kalau dirupiahkan. Kemudian biaya implannya ini yang beda jauh ya. Kalau di sana itu waktu itu sekitar 60 jutaan, sedangkan di Indonesia itu hampir 120 juta. Memang dari pengalaman saya tahu semua harga alat kesehatan di Indonesia itu yang diimpor itu jatuhnya lebih mahal. Saya rasa pemerintah harus bisa mengatasi hal ini. Betul, kalau kita harus mau mempunyai daya saing sehingga banyak dari pasien kita tidak berobat ke luar negeri. Malaysia. Karena dari pengalaman beli alat kesehatan di Indonesia itu harganya bisa 3 kali lipat daripada kita beli di tempat asalnya, misalnya dari Eropa. Hal ini terkait dengan masalah kebijakan, izin, kemudian juga masalah betul. pajak. Dalam hal ini dokternya tidak berperan apa-apa, karena dokter di Indonesia memang dibayar honornya lebih murah daripada dokter di luar negeri. Kemudian kalau soal ilmu, saya rasa nanti saya bahas khusus ya, karena kembali lagi masing-masing dokter itu ada plus minusnya, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang. Juga manusia. Saya sendiri pada akhirnya memutuskan untuk operasi di Indonesia. Saya cari dokter ortopedi yang pandai. Kemudian saya operasi karena kalau saya operasi di luar maka saya akan menghabiskan waktu lebih lama di sana untuk stay, biaya akomodasi, dan saya tidak bisa kerja. Karena kan perlu untuk kontrol ulang dan lain sebagainya. Tapi si abang ini memilih berobat ke Indonesia bagus. Dengan biaya yang lebih mahal tentunya. Tapi tidak apa-apa. Tergantung daripada kitanya teman-teman ya, mau berobat kemana. Tapi yang jelas berobat itu tergantung daripada biaya dan hasilnya juga. Dan ini harus menjadi sebuah contoh lah buat Indonesia. Kenapa Malaysia bisa murah, kenapa Indonesia bisa mahal. Itu bisa dijadikan pelajaran lah. Jadi saya perhitungkan betul biayanya itu, walaupun harga implannya jauh lebih mahal. Kebetulan waktu itu sesama dokter, jadi biaya operasi dokternya digratiskan. Tapi itu tidak seberapa, karena yang lebih mahal adalah bayar biaya rumah sakit. Dan itu tidak dapat diskon walaupun dokter. Harus bayar full. Ya, jadi dalam hal ini jasa tenaga kesehatan di Indonesia sebetulnya masih jauh lebih murah. Tetapi hal lainnya yang membuat lebih mahal. Mari nanti kita bahas soal bagaimana pengalaman dokter di luar negeri dan di Indonesia ya. Oke, lanjut. Ini di TikTok teman-teman ya. Lanjut. Saya rangkum beberapa video. Aja pakai ke Malaysia. Kira-kira kenapa tuh? Nah, aku baru aja di-spill dari Crazy Rich Indonesia. Alasannya tuh kenapa mereka Crazy Rich orang kaya loh di Malaysia.
Yang pertama, karena biaya tiket ke Malaysia itu jauh lebih murah, 500.000 daripada ke Jakarta. Jangan salah, Crazy Rich itu sangat perhitungan sekali sama masalah-masalah receh seperti ini. Betul, padahal Gerizit di Indonesia itu dikenal dengan Gerizit terkaya loh teman-teman, penghasilnya terbanyak, tapi perhitungan loh masalah kesehatan, Beda gila. 500.000 Apalagi mending kita. dipakai buat jalan-jalan, ya nggak sih? Lalu yang kedua, yang mungkin ini udah jadi rahasia umum lah ya, bahwa banyak orang Indonesia itu yang memilih berobat di Malaysia karena mereka menganggap di Malaysia itu lebih bagus hasilnya. Ini aku ambil contoh aja, di Johor Bahru itu ada klinik dental namanya ENE Dental Clinic, dan dokter-dokternya itu udah banyak banget pengalamannya, dan pasti mereka akan ready ketika kita mau datang ke sana. Jadi nggak akan ada ceritanya kayak kita datang tapi dokternya nggak ada. Selain itu, di ENE Dental Clinic ini juga banyak banget fasilitas treatment yang bisa kawan sehat lakukan. Salah satunya ada veneer, ada ortodontik, ada ekstraksi, dan restorasi. Ini biasanya kalau rakyat Indonesia tuh harus terbang ke Jakarta ya untuk menikmati treatment-treatment ini. Tapi karena tiketnya mahal ya mending ke Malaysia aja nggak sih sekalian? Tapi kan masih mahal tuh biaya Grab dari airport ke tempat penginapan, apalagi belum bayar hotel. Tenang, kalau misalkan kawan sehat pakai jasa kami dari We Care Alliance, kawan sehat gak usah mikirin tentang transportasi, karena kami bisa provide free penjemputan dari airport sampai dengan ke tempat penginapan. Apalagi untuk tempat penginapannya, khusus di Johor Bahru, kawan sehat bisa dapat tempat penginapan gratis. Jadi kawan sehat bener-bener datang ke Johor Bahru itu cuma bawa badan aja, karena semuanya sudah kami siapkan dan semuanya gratis. Tuh kan? Untuk klaim semua free tersebut, kawan sehat bisa klik link yang ada di bio kami, We Care Alliance. Perhatikan 3 hal ini sebelum kawan sehat berobat di Malaysia. Yang pertama adalah paspor. Kawan sehat harus memastikan pasportnya dalam kondisi aktif ya. Dan untuk masa aktifnya harus lebih dari 6 bulan. Dari 6 bulan. Adalah pilihan rumah sakit dan dokter yang sesuai dengan permasalahan kesehatan kawan sehat. Nah, betul. Rumah sakit dan dokter di Malaysia itu sangat banyak sekali. Jadi kawan sehat benar-benar harus memastikan mana rumah sakit dan dokter yang memang sesuai dengan permasalahan kawan sehat. Betul. Yang ketiga, tolong hitung estimasi biaya dengan cermat. Estimasi biaya yang membayar dengan biaya pribadi atau bukan dari asuransi. Jangan sampai nanti di tengah jalan atau di tengah treatment tiba-tiba budget kawan sehat habis karena akan beresiko di imigrasi nantinya. Tapi kalau misalkan kawan sehat emang nggak mau ribet, kawan sehat bisa pakai jasa dari healthcare consultant. Nah, kawan sehat bisa klik link di bio kami untuk informasi terkait berobat di Malaysia selanjutnya. Jadi kalian pernah nggak sih ngalamin salah diagnosa? Nah, aku pernah nih nganterin satu pasien ke Malaysia karena salah diagnosa. Salah diagnosa Jadi loh. awalnya aku pun sepakat dengan dokter-dokter bahwa dia tuh kena stroke karena bener-bener gejalanya tuh tapi kalau dibilang stroke sebagian ya nggak mungkin juga gitu. Kalau stroke kan biasanya cuma sebagian badan kan. Nah, dia ini semuanya, jadi badannya tiba-tiba membengkak dan mata bengkak, hidung bengkak ya, pipi bengkak, bibir bengkak, bahkan lidah pun bengkak sampai kesulitan makan. Jadi seluruh makanan yang masuk itu pasti keluar lagi. Dan entah kenapa dia selalu tidur dalam kegiatan apapun. Udah coba check up satu badan, malah hasilnya sehat walafiat. Di tengah segala kebingungan, akhirnya ketemulah sama aku dan aku bilang, ayo kita ke Malaysia. Aku temenin. Kita masuk melalui emergency dan emang badannya hari itu bengkak banget, nafasnya udah satu-satu dan yang orang di bagian IR aja udah panik, kok bisa begini gitu ya. Kenapa baru dibawa sekarang gitu pertanyaannya. Aku bantu urus semua administrasinya dan dia langsung dihandle oleh beberapa dokter. Dalam 3 jam dia dihandle beberapa dokter. Ternyata dia kena hyperthyroid. Jadi aku mendampingi salah tuh kan, termasuk bicara dengan para dokter dan translate itu ke keluarga. Jadi kelenjar tiroidnya itu kena virus dan tidak bisa memproduksi lagi sehingga dia nggak bisa buang air dari badannya. Jadi airnya itu yang harusnya dibuang dalam bentuk air seni ataupun keringat itu ketahan di badan. Dan saat itu waktu dia air itu udah sampai di dada. Nah, aku nggak tahu nih dalamannya dada nih yang sebelah mana, Ali. Jadi ini kesalahan dokter Indonesia ya. Intinya kesalahannya di situ teman-teman ya. Karena tidak teliti, itu manusia loh. Maka dari itu harus diperbaiki dan dibenah. Ketika sampai ke Malaysia ternyata apa yang diagnosa di Indonesia itu salah total, penyakitnya bukan itu. Aduh, gila, ngeri teman-teman ya. Karena dokter cuma jelasin sampai di dada. Hari itu juga seluruh air dibuang, dia dipasangin kateter, semua airnya dibuang dari dalam tubuh dan dalam
3 hari ya dia kembali nggak terlalu normal tapi mengecil lah ya, daripada waktu datang kan kayak balon tuh. Yang aku sedih adalah sebenarnya karena pasien sudah sampai minum obat Sinse 1 juta per hari dan juga minum obat stroke yang which is sebenarnya nggak perlu. Hal ini bukan berarti dokter Indonesia nggak bagus ya. Tapi satu hal yang mau aku Betul. bilang sih, dunia medis di sana sepertinya memang lebih advance secara mesin-mesin dan teknologi sehingga penyakit lebih cepat diketahui. Yang butuh informasi mengenai Betul. rumah sakit Lebih Malaysia, kuat boleh fasilitasnya. hubungi aku ya. Oke, hari ini saya mau cerita Oh ini pengalaman kakak saya ini sendiri luar tentang biasa. background di belakang saya ini. Menteri Kesehatan itu merasa malu dan gengsi, Backgroundnya main ya kan, cash karena banyak warga negara Indonesia itu berobat ke Malaysia gitu ya. ke Jadi saya Malaysia, ceritakan di betul. sini, kenapa sih kalian kok ngejar-ngejar kali berobat ke Malaysia itu ya kan, sementara kita tuh kalau mau berobat ngurus paspornya lagi, ya betul tak? Kita harus buat bookingannya dulu, karena kalau kita buat paspor dan kita bilang berobat ke Malaysia aja tuh kadang-kadang dari immigration tuh nggak bisa lewat, atau kita harus tunjuk yang kita tuh udah buat temu janji apa segala macam semua ya. Ini pengalaman yang saya ceritakan dulu karena makcik saya dulu tuh berobat ke hospital Lamwah swasta di Penang pemirsa, jadi kemarin itu saya juga ikut gitu. Jadi sebelum saya cerita tentang pelayanan swasta, saya akan cerita dulu pelayanan rumah sakit pemerintah di Indonesia dan rumah sakit government di Malaysia. Jadi pernah ya abang saya itu dulu kena dengue, ya kan, kalau kita ini ngomong harus bla 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 cepat gitu ya, waktunya cuma 3 menit. Jadi dia itu kena dengue, kena DBD, pergi ke rumah sakit negeri, itu rumah sakit Julham di Binjai, itu rumah sakit negeri ya, rumah sakit pemerintah. Nah dia itu udah parah ya, DBD-nya udah parah karena udah ada ruam-ruam merah-merah di kulitnya, terus dia udah muntah darah gitu. Jadi udah 2 hari dia di sana. Hari ketiga itu saya dengan mama saya menjenguk. Jadi saya tanya ke kakak ipar saya, dokternya udah datang, apa kata dokternya kak? Katanya dari kita datang sampai sekarang dokter belum jenguk-jenguk, katanya kayak gitu. Jadi saya tengok di atas meja itu hanya ada obat paracetamol di situ, katanya itu nanti diminum siang lagi gitu. Terus saya pergi jumpa perawatnya. Saya bilang, jam berapa? Kapan dokternya mau tengok ya? Karena udah 3 hari abang saya di sini, dokternya nggak datang-datang. Saya bilang gitu kan. Katanya, ya kami mana tahu kalau datang dokternya, ya datanglah dia. Kok tanya kami? Katanya kayak gitu, tahu nggak sih? Terus karena udah emosi, karena kemarin itu dia juga pakai BPJS ya. Terus saya bilang sama abang saya, kalau kau lama-lama di sini nanti kau mati bang. Saya bilang. Jadi pukul 2 siang kita discharge. Sebenarnya kita nggak dibenarkan untuk discharge atau nggak dikasih. Terus kita disuruh nandatangani surat. Kalau nanti jadi apa-apa itu bukan tanggung jawab pihak rumah sakit. Ya udah, kalau kita mati juga mereka nggak akan tanggung jawab, betul nggak? Jadi saya bawa abang saya itu pulang dan kita bawa ke rumah sakit swasta, nggak pakai BPJS lah gitu. Ya udah. Itu rumah sakit pemerintah ya. Nah bedanya kemarin itu sebenarnya di sini saya berobat selalu ke rumah sakit government sih. Nah jadi kemarin itu anak saya itu berak darah gitu. Jadi kita jumpa, saya ingat mau berobat jalan aja ya kan. Terus kita jumpa sama dokternya. Waktu anak saya itu berak darah, saya ada tangkap gambar di handphone saya. Jadi saya tunjukkan kepada dokternya. Dokternya nggak akan serta-merta buat diagnosa, tahu nggak sih? Mereka itu sangat teliti, apalagi kalau baby. Mereka akan mengambil langkah yang tepat untuk mendiagnosa apa sakit baby itu. Jadi sama dokter ini dia panggil kawan dokter dia, dan di sana udah kumpul lah 4 dokter untuk melihat berak anak saya itu karena darah. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Itulah pengakuan pasien Indonesia yang salah diagnosa di rumah sakit Indonesia sehingga dirujuk ke Malaysia. Dan ternyata ketika di Malaysia semua penyakitnya berhasil ditemukan dan diobati dengan obat sesuai dengan penyakitnya. Sedangkan di Indonesia salah obat, salah penyakit juga. Ini manusia bukan hewan loh. Gila teman-teman ya. Gimana sih menurut teman-teman ketika 8 jam harus dikontrol, ternyata tidak dikontrol itu di Indonesia. Itu juga pengalaman saya waktu saya sakit tahun 2000 berapa saya lupa, sudah lama sekali. Dan mudah-mudahan saya tidak sakit itu lagi teman-teman ya, karena asam lambung apa mah gitu teman-teman kalau tidak salah. Itu seharusnya dikontrol setiap 8 jam atau 6 jam oleh dokter, itu gak dikontrol teman-teman. Sampai ya ngeluh lah istilahnya seperti itu kan. Jadi yang harus kami suarakan adalah perbaiki dan benahi rumah sakit Indonesia agar tidak banyak pasien berlarian berobat ke Singapura atau ke Malaysia tentunya. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini silahkan teman-teman tinggalkan like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe channel dari Merry React TV ini. Baik, kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.